Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini Kota Malang diberikan kepercayaan menerima tugas untuk kegiatan pendampingan penulisan riset Bawaslu Jawa Timur gelombang kedua. Dan pagi hari ini TV Singa Pengawasan Siwas TV kedatangan tamu Sri Kandi, salah satu Sri Kandi Bawaslu Jawa Timur yang bertepatan berada di Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Mbak Titin Wahyuningsih. Mbak Titin Wahyuningsih. Selamat pagi Mbak Titin. Selamat pagi Mbak Erna. Ya. Gimana ini? Hari ini kan kita Kota Malang menjadi tuan rumah nih ya. Menjadi tuan rumah untuk kegiatan pendampingan penulisan riset Bawaslu Jawa Timur. Terus Mbak Titin juga sudah melihat ya sedikit banyak kegiatannya Bawaslu Kota Malang. Bisa memberikan komentar lah. Yang pertama, saya hadir di sini sekitar beberapa bulan yang lalu. Waktu itu kita diundang oleh Divisi PAL Pak Alim untuk melakukan diskusi kurikulum program short course pengawasan yang bekerja sama di kampus. Itu saya sudah memberi catatan bahwasanya memang Bawaslu Kota Malang ini memiliki program yang berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian datang ke sini tadi katanya ada studio. Saya langsung ke belakang nih, ingin tahu, penasaran. Ternyata memang betul-betul bisa menjadi inspirasi buat kita. Bahkan di hati saya juga ingin, waduh ini bisa nggak Bawaslu Kabupaten Pasuruan bisa membuat program-program inovasi seperti ini. Karena memang program-program yang ada di Malang, khususnya dua program tadi, kita di Kabupaten Pasuruan terus terang belum memiliki. Bisa jadi nanti mohon izin kita bisa mencontoh lah. Setidaknya Bawaslu Kota Malang ini bisa menjadi inspirasi dalam peningkatan partisipasi pengawasan. Karena memang partisipasi pengawasan ini kan menjadi program yang harus memang kita gelontorkan mulai sekarang agar masyarakat kita, khususnya para generasi milenial itu memiliki greget yang cukup untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Itu Mbak. Jadi luar biasa, Malang luar biasa. Top. Terima kasih. Ini Mbak Titin, Kabupaten Pasuruan itu kan nggak ada pilkada ya? Iya, betul. Hari ini nggak ada pilkada. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan apa Mbak? Jadi Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga sebenarnya juga melakukan hal-hal yang menurut kami juga inovasi, walaupun masih ada beberapa yang perlu dikembangkan. Kita melakukan diantaranya sama di peningkatan pengawasan partisipatif, cuma dalam bentuk yang lain. Jadi salah satunya webinar. Ini dalam 1 bulan ini kita buat program Reboan. Jadi setiap Rebo kita melakukan webinar dengan peserta dari teman-teman generasi milenial dan peserta umum. Kemudian kita undang narasumber yang kompeten di situ, termasuk kita juga minta pimpinan Bawaslu Jawa Timur untuk mengisi di kegiatan webinar kita, dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, ke depan nanti di bulan September pertengahan kita akan mulai tetap webinar, tetapi targetnya berbeda. Kalau yang September besok kita targetkan untuk pengembangan teman-teman SKPP alumni 2019 dan 2020, serta kita nanti masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita nanti menjadi guru tamu virtual. Kemarin saya juga sudah koordinasi dengan salah satu lembaga di Kabupaten Pasuruan untuk SMA. Ternyata alhamdulillah kepala sekolahnya juga sudah welcome. Kita nanti akan menjadi guru tamu di materi PKN. Materi PKN tentunya kan ada materi yang berhubungan dengan demokrasi. Di situ nanti kita menjadi guru tamu yang kita fokuskan kepada peningkatan partisipasi pengawasan pemilu. Bagus itu.
Dan itu juga bisa jadi menginspirasi Kota Malang juga ya. Ini gunanya silaturahmi Iya, seperti betul, ini. betul. Karena gini, Kota Malang itu yang orang lebih terkenal itu kota pelajar. Iya, betul. Kota pelajar selain banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang, itu SMA negeri maupun swasta di Kota Malang sangat banyak. Iya. Nah selama ini memang kita belum, jadi belum sempat kita apa ya istilahnya touring ke SMA ya, seperti itu. Nah, ya, terima kasih sudah ada inspirasi kita. Kita insya Allah kita akan mengikuti. Jadi mengikuti apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kita akan juga maksimalkan kegiatan pengawasan partisipatif menggandeng dengan teman-teman SMA. Ya, SMK. Ini Mbak, satu lagi. Ini Mbak Titin Sri Kandi ya. Iya. Selaku Sri Kandi nih. Sri Kandinya Jawa Timur, salah satu Sri Kandi Jawa Timur. Kira-kira Mbak, kegiatan mungkin nanti bisa disampaikan juga ke provinsi juga. Apa yang bisa dilaksanakan oleh Sri Kandi Jawa Timur supaya kita ini loh para Sri Kandi, pengawas Sri Kandi Jawa Timur, ini apa kira-kira? Kalau menurut saya kebetulan sih kita ini kan Sri Kandi Bawaslu yang masuk di Bawaslu di lingkup Jawa Timur ya, intinya begitu. Jadi kalau menurut saya memang kita tetap Sri Kandi ini tetap punya program untuk peningkatan kualitas perempuan dalam pengawasan khususnya. Jadi memang keterlibatan perempuan di dalam pengawasan ini kan jumlahnya tidak begitu banyak. Bahkan kalau berbicara kuat 30% itu sangat belum tercapai. Di Kabupaten Pasuruan dari 5, kan kita 5 ya, kalau kota 3 ya berarti sudah 30% ya. Jangan 5 ya, juga 1 ya. Jadi kita aja juga di Kabupaten Sri Kandinya hanya 1. Nah kemudian di tingkatan kecamatan juga terbatas, apalagi di tingkatan desa. Kalau saya ini sebenarnya punya program yang saya istilahkan gender dan pengawasan. Ini ke depan memang kalau ini di Pasuruan ya, ke depan nanti menjelang pemilu, kita kan nanti insya Allah pemilu tahun 2023 pilkada. Itu saya nanti tahun 2021 itu sudah saya akan mulai bekerja sama dengan organisasi perempuan, mulai dari PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyah, semuanya juga itu nanti kita gerakan di gender dan pengawasan. Nanti kita akan masuk di kegiatan-kegiatan, contohnya pengajian, pertemuan rutin. Kita masuk di sana, kemudian memberikan pencerahan kepada para perempuan agar mereka ini memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pengawasan dan berani untuk mengambil peran yang belum betul-betul bisa kontribusinya itu bisa betul-betul mewarnai pengawasan. Itu kita bangun di situ. Biasanya kalau saya gender dan pengawasan itu nanti fokusnya di situ, membangun dulu pengetahuan mereka, kemudian kemauan mereka. Karena memang tidak jarang perempuan itu yang kadang-kadang merasa, ini kalau hasil-hasil dari selama kegiatan sebelum-sebelumnya ya, kebetulan sebelumnya saya juga sering masuk di kegiatan perempuan itu mereka merasa bahwasanya perempuan itu ya sudah cukup di dapur, di sumur dan selanjutnya kan begitu. Mereka tidak percaya diri, apalagi pada saat mereka dihadapkan dengan berkompetisi dengan laki-laki, itu kadang-kadang mereka sudah gitu. Nah ini barangkali ini juga nanti yang bisa kita sampaikan ke provinsi, program-program yang sustainable dan mengakar. Jadi secara masif. Karena kalau misalnya kita di Pasuruan digarap, di Malang digarap, tempat lain tidak digarap, ini kan akhirnya kemasifannya masih kurang. Menurut saya seperti itu. Ya. Memang ya Mbak ya. Selama ini itu kita sering perempuan itu kadang hanya sebagai objek. Ya. Hari ini kalau bisa kita bawa Sri Kandi ya. Sri Kandi pengawas Bawaslu Jawa Timur itu berupaya bagaimana caranya
para perempuan mulai hari ini, walaupun Iya, setelah betul. walaupun setelah pemilu kita yang nggak ada pilkada, itu tetap melakukan pendidikan pemilih Iya, dan pengawasan partisipatif kepada perempuan. utamanya kepada perempuan. Iya Mbak, saya sepakat itu. Jadi langkah kita itu tidak bisa, misalkan nih kita pemilu 2023, kita tidak bisa mengawali di 2023 langsung. Betul. Karena ini kan merubah mindset. Betul. Banyak sekali pemikiran-pemikiran perempuan yang perlu kita luruskan. Contoh kalau mereka berpemikiran bahwasanya perempuan tidak boleh jadi pemimpin misalkan dari sudut pandang agama atau apa lainnya, ini yang harus kita luruskan. Karena menurut saya laki-laki dan perempuan, kalau kita berbicara hadis laki-laki pemimpin dari perempuan itu, pemimpin itu bukan berarti dia yang harus mengatur, tidak. Menurut saya laki-laki pemimpin itu dia yang meluruskan. Kalau perempuan salah jalan diluruskan, kalau perempuan ngambil sisi yang kurang bagus ya diluruskan. Menurut saya seperti itu. Sehingga kalau kita misalkan menjadi perempuan yang mengambil aktivitas dalam hal organisasi atau lembaga dalam pengambilan kebijakan, maka si laki-laki suaminya ini tinggal meluruskan, oh jangan begitu, kalau begitu menyalahi syariat, itu saja. Tapi peluang ini harus diberikan. Inilah yang menurut saya perlu diluruskan mindset itu. Nah, ya. Jadi kita hari ini mungkin nanti bisa tersampaikan ke Serikandi Jawa Timur, Provinsi ya. mudah-mudahan juga. Mudah-mudahan Ini kita bisa laksanakan baik itu yang ada pilkada maupun yang tidak pilkada. Ya, kita hari ini bersama-sama para Serikandi Jawa Timur itu melakukan pendidikan pemilih mulai saat ini kepada seluruh perempuan, seluruh lapisan perempuan yang ada di Jawa Timur supaya mereka juga melek. Sepakat saya itu, melek politik, utamanya bagaimana mereka juga berperan mengawasi pemilu. Nah, iya, perempuan itu perlu mengawasi karena perempuan ini bisa menjadi target. Setidaknya dia mengawasi dirinya sendiri. Jumlah pemilih perempuan kan lebih banyak. Jadi setidaknya kalau mereka menjadi target pada pelanggaran pemilu, misalkan money politik, hoax dan isu sara, mereka paham, oh ini tidak boleh. Dimulai dari diri sendiri, kemudian disebarkan pada perempuan lain. Saya sepakat itu Mbak. Ayo kita semangat bersama-sama bergerak. Oke, terima kasih Mbak Titin sudah bincang-bincang santai di Siwas TV. Siwas TV ya. Siwas TV. Singo Pengawasan Televisi. Kenapa Singo Mbak? Karena Arema, Arema ya. Iya, Arema kan identik dengan singo. Iya. Jadi singa itu raja hutan ya. Iya. Jadi ini rajanya TV. Kita berharap singa pengawasan ini nantinya akan juga memberikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang. Luar biasa, salut saya salut dengan programnya Malang. Top banget. Makasih Mbak ya. Sama-sama hari ini Mbak. mau hadir di acara atau di studio kami. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan manfaat buat kita semua, khususnya para perempuan. Para perempuan yang ada di sana. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.